Perkenalkan, nama saya Arya. Perkenalkan, nama saya Anggita. Perkenalkan, nama saya Faiza. Perkenalkan, nama saya Sandrina. Perkenalkan, nama saya Zainul. Perkenalkan, nama saya Cagi. Perkenalkan, nama saya Dinda. Perkenalkan, nama saya Dona. Perkenalkan, nama saya Mangadi. Perkenalkan, nama saya Santis. Perkenalkan, nama saya Rianti. Ukuran yang kalangan atas dapat digunakan untuk menentukan status gizi pada anak. Hal pertama yang dilakukan sebelum mengukur lingkaran atas pada anak adalah menentukan midpoint of arm. Yang pertama, pengukuran dapat dilakukan pada lengan kanan dan dapat menggunakan pita tidak bisa ditarik. Yang kedua, berdiri dengan tegap dan kaki harus tetap lurus. Yang ketiga, lengan yang dibentuk di siku harus membentuk sudut 90 derajat. Yang keempat adalah telapak tangan harus menghadap ke atas. Dan yang terakhir, pembacaan lakukan di tengah-tengah garis acromion dengan oleh kanan proses. Dan hasil pengukuran lengan di atas adalah 13 cm yang menunjukkan anak tersebut adalah normal. Panjang tungkai. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara panjang tungkai kanan dan juga yang kiri. Panjang tungkai itu ada yang anatomis dan juga fungsionalis. Panjang tungkai anatomis dapat kita ukur dari trochanter major hingga ke malleolus medial ataupun lateral. Sedangkan yang fungsionalis itu dapat kita ukur dari umbilicus hingga ke malleolus medial. Lingkar kepala dan lingkar dada. Cara mengukur lingkar kepala: yang pertama, siapkan pita ukur fleksibel dengan penambahan 1 cm yang tidak dapat lipat. Lalu yang kedua, letakkan bayi dalam pangkuan. Yang ketiga, pastikan bayi tidak menggunakan aksesoris kepala seperti topi atau jepit rambut. Yang keempat, pastikan kepala bayi dengan posisi Frankfurt plan atau tegak. Lalu letakkan pita ukur di atas alis, di atas kedua telinga, lalu putar ke belakang kepala dan didapatkan hasil 39 cm. Cara mengukur lingkar dada yaitu letakkan pita ukur pada garis puting pada bayi dan didapatkan hasil 40 cm. Cara mengukur tinggi badan dengan posisi berbaring sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Yang pertama, bayi diletakkan dalam posisi terlentang pada alas yang datar. Lalu yang kedua, pastikan kepala bayi menempel pada pembatas angka 0. Lalu orang pertama dapat memegang kepala bayi agar tetap menempel pada pembatas angka 0 atau pembatas kepala. Lalu orang yang kedua dapat menekan lutut bayi agar kaki tetap lurus. Lalu tangan yang satunya lagi dapat menekan batas kaki ke telapak kaki. Cara mengukur berat badan menggunakan timbangan dewasa. Yang pertama itu timbang berat badan si penggendong dan mendapatkan hasil 53,8. Lalu timbang si penggendong bayi dengan bayi didapatkan hasil 59,5. Cara menghitungnya yaitu 59,5 dikurang 53,8 dan didapatkan hasil 5,7. Itulah berat badan si bayi. Plantar grafts reflex. Refleks ini dapat diperiksa dengan menggosokkan telapak kaki, maka jari-jari kaki akan melekuk secara erat. Stimulusnya yaitu sentuhan pada telapak kaki, maka refleks yang akan dihasilkan yaitu jari-jari kaki akan mencengkram. Durasi dari refleks ini yaitu dari lahir sampai dengan 1 tahun. Refleks ini harus hilang sebelum bayi bisa berdiri atau berjalan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada bayi yang bernama Alia menunjukkan bahwa terdapat gerakan plantar grafts reflex. Palmar grafts reflex merupakan gerakan spontan dari bayi. Apabila diberi stimulus pada sekitar telapak tangannya, ia akan secara refleks menggenggam stimulus tersebut. Gerakan ini terjadi pada rentang usia 5 bulan pada saat kehamilan hingga 4 bulan pasca kelahiran. Apabila belum terjadi pada rentang waktu tersebut, patut dicurigai apabila terjadi gangguan neuro. Apabila gerakan ini masih terjadi lebih dari rentang usia tersebut, patut dicurigai apabila terjadi keterlambatan perkembangan. Gerakan ini sangatlah penting karena gerakan ini menjadi dasar dari gerakan selanjutnya, yaitu gerakan menggenggam dan gerakan meraih. Mororefleks yaitu gerakan yang terjadi secara tiba-tiba, di mana bayi akan melakukan gerakan mengencangkan tubuh, memanjangkan lengan, membuka telapak tangan yang biasanya mengepal, dan menekuk kakinya, lalu kemudian mengepalkan tangan dan lengannya mendekati tubuh. Adapun stimulus yang diberikan yaitu ketika kepala bayi direndahkan secara mendadak atau menepuk permukaan di dekat kepala bayi, maka respon yang dihasilkan yaitu lengan dan kaki akan melakukan gerakan ekstensi.
Stepping reflex atau refleks melangkah merupakan refleks yang penting untuk perkembangan berlari serta berjalan bayi nantinya. Stimulus dari refleks ini dapat berupa bayi diposisikan berdiri tegak dengan telapak kaki menyentuh permukaan lantai. Responnya dapat berupa gerakan naik turun dari kaki bayi tersebut. Durasi dari refleks ini itu dimulai sejak saat lahir hingga bayi berusia 5-6 bulan. Fungsi dari refleks ini adalah untuk perkembangan berjalan serta berlari dari bayi tersebut. Pada pemeriksaan yang dilakukan pada bayi yang bernama Alia tersebut, ditemukan terdapat refleks stepping atau melangkah tersebut. Pemeriksaan ADHD yang pertama, pemeriksaan ini bertujuan untuk deteksi dini adanya development problem serta menilai perkembangan anak sesuai kemampuan sekelompok umurnya. Yang kedua, indikasi pada anak usia 4 minggu sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya, pemeriksaan perkembangan personal sosial terdiri dari mengamati tangannya, tersenyum spontan, membalas senyum pemeriksa, menatap muka. Sedangkan pada sektor motorik halus, yaitu memegang cicik, kedua tangan saling bersentuhan, mengamati manik-manik, mengikuti 180 derajat suatu objek. Kemudian pada sektor bahasa yaitu menoleh ke arah suara, menoleh ke bunyi icik-icik, berteriak, tertawa, bisa berkata oah, bersuara, dan bereaksi terhadap bel. Dan sektor yang terakhir yaitu sektor motorik kasar meliputi bangkit kepala tegak, membalik, dada terangkat menumpu pada lengan, menumpu beban pada kaki, duduk kepala tegak. Untuk interpretasinya yaitu berdasarkan pemeriksaan perkembangan dari semua sektor, terdapat satu item caution atau peringatan pada sektor motorik kasar. Satu item caution ini terjadi akibat anak tersebut gagal dalam melakukan satu tugas perkembangan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa anak tersebut masih tergolong normal. Karena anak dapat dikategorikan normal apabila tidak ada keterlambatan atau maksimal satu caution dalam keempat sektor. Perhitungan usia real anak kali ini akan menggunakan metode HPL. Diketahui HPX sama dengan 5 Mei 2020, HLX sama dengan 18 Januari 2020, dan HPL sama dengan 27 Januari 2020. Langkah yang pertama yaitu menghitung selisih HPL dan HLX, dan didapatkan hasil yaitu 9 hari. Karena 9 hari kurang dari 2 minggu, maka kita akan menggunakan HLX. Langkah selanjutnya yaitu menghitung usia real anak, yaitu HPX dikurangi HLX, dan didapatkan hasil yaitu 3 bulan 17 hari. Maka dari itu, usia real anak tersebut adalah 3 bulan 17 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan KPSP yang digunakan serta pembacaan KPSP yang digunakan. Jadi kuesioner pra-screening perkembangan merupakan suatu tes pemeriksaan perkembangan anak dengan menggunakan kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan anak tersebut normal atau terdapat penyimpangan. Jadi jika usia anak tersebut berada di sekitarnya, maka KPSP yang digunakan lebih kecil daripada umurnya. Dengan contoh, jika anak tersebut berusia 4 bulan, jadi KPSP yang digunakan adalah KPSP 3 bulan. Dan cara penentukan umurnya itu jika umur anak tersebut lebih daripada 16 hari, maka dibulatkan menjadi sebulan, sehingga sesuai skenario anak tersebut berumur 3 bulan 17 hari, dibulatkan menjadi 4 bulan. Saya akan menjelaskan mengenai KPSP. Dalam memberikan pertanyaan KPSP, yang pertama, bacalah pertanyaan tersebut dengan baik. Yang kedua, pertanyaan dijawab dengan berurutan. Dan yang ketiga, pertanyaan hanya memiliki satu jawaban, ya atau tidak. Dan yang terakhir, telitilah kembali pertanyaan dan jawaban tadi. Untuk interpretasi dari hasil KPSP itu, hitunglah jawaban ya bila dijawab pernah, sering, atau kadang-kadang. Hitunglah jawaban tidak bila dijawab belum pernah atau tidak pernah. Sehingga jika jawaban ya 9-10, maka perkembangan anak sesuai. Bila dijawab ya sebanyak 7 atau 8, maka perkembangan anak meragukan. Bila jawaban ya sebanyak 6 atau kurang, maka kemungkinan anak mengalami penyimpangan.